Sumelaruri paling kamri syarul rahman maghfirah wa iskinuhul jannah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua buat saudara kita yang sedang dilanda musibah, semoga Allah beri kekuatan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga, barangkali ada di antara keluarga jamaah Al-Ihya yang sedang kurang sehat, semoga Allah beri kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah kita bisa bermuajahah, bertemu di taman sorga, di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Taufik dan hidayat, ridho dan inayat, senantiasa sehat afiat. Semoga kita selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah hadiah saya diberi kesempatan bisa silaturahmi. Udah 2 bulan yang nggak ketemu ya. Setahun. Alhamdulillah. Judul pengajian saya hari ini judulnya Lapang Dada. Judulnya Lapang Dada. Sering kita dengar ada orang ngomong, itu dia lapang dada. Itu dia lapang hati. Bahasa Arabnya dada sodrun. Di Quran ada sodrun, ada sodri, ada sudur. Ayat yang di dalamnya ada kalimat sodri atau sudur itu semua jumlahnya ayat 34. Iya. Dari jumlah ayat yang ada kalimat artinya dada 34, yang 4 untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sodri untuk Nabi Musa. Sudur umum kebanyakan manusia. Iya. Kalau sodri Nabi Musa, Rabbis shrahli Sodri. itu Nabi Musa minta kepada Allah supaya dilapangkan dadanya. Kalau Nabi nggak pakai minta sama Allah, malah Allah yang melapangkan hati Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala
istighfar wassalat ala nabi. Yang enggak pernah ditolak baca istighfar dan baca sholawat kepada Nabi. Astagfirullah. Sami jeung abdi itu acan sarapan. Istighfar bisa membuat hati kita jadi lapang, dada kita jadi lapang. Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang biasa membaca istighfar, rasa gundah gulana dalam hati yang terasa sempit menjadi luas, menjadi lapang. Nabi Musa minta sama Allah dilapangkan dadanya. Kalau Nabi Muhammad malah Allah yang melapangkan dadanya. Alam nasrah laka sadra. Bukankah aku, kata Allah, telah melapangkan dadamu Muhammad. Allah yang melapangkan dada Nabi Muhammad. Maka dalam kehidupannya, karena Nabi punya lapang dada, dibilang orang gila sama orang kafir Quraisy, dibilang tukang sihir oleh orang Yahudi, dibilang pembohong, innaka lamajnun wa innaka lasahirun kadzdzab, dibilang pembohong, dibilang tukang sihir, dibilang orang gila. Terlewati itu semua ujian karena Nabi memiliki hati yang lapang. Siapa yang membuat hati Nabi jadi lapang?
Allah. Allah mendesain hati Nabi Muhammad itu hati yang lapang. Maka berbagai macam ujian dalam kehidupan bisa dilewati. Kalau lagi hati nggak enak, dada rasanya nggak lapang. Ya, dada rasanya kecil karena ada persoalan, karena ada masalah. Maka supaya hati ini lapang, banyak baca istighfar. Bulan Rajab istighfar spesial bulan Rajab. Rabbil firli warhamni watub. Sehari 70 kali. Mau baca pagi silahkan, baca sore silahkan, 70 kali. Insya istighfar ini solusi, jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, lahir di Menteng Dalam, Jakarta, belajar di Bogor Empang dengan Habib Abdullah, sekarang menetap di Madinah Al-Mu'ammar. Semoga Allah beri ia panjang umur. Di kitab beliau, Ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri. Datang seorang laki-laki menghadap Imam Hasan Basri. Faqala lahu, itu orang berkata kepada Imam Hasan Basri, ya Imam, asful fakri. Wahai Imam, aku ada masalah, sedang dalam kesulitan ekonomi. Apa nasihatmu buat aku supaya bisa keluar dari kesulitan? Kata Imam Hasan Basri, istaghfirillah. Beristighfar kepada wajah rajulun akhar. Datang lagi orang yang kedua, ya Imam, inna mraati lam talib. Aku sudah lama berumah tangga, tapi istriku belum kelihatan bakal memberi keturunan, belum kelihatan tanda-tanda bisa hamil. Apa namanya kalau nggak hamil? Mandul. Kata Imam Hasan Basri, emang udah berapa lama berumah tangga, belum punya anak, belum punya keturunan? Itu orang yang kedua menjawab, 10 tahun sudah saya berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Gak usah diterusin. Gak usah diterus. Apa nasihatmu hai Imam supaya aku punya keturunan? Istaghfirullah. Beristighfar kepada Allah. Wajah asalisun, datang orang yang ketiga. Ya Imam, inna sama la tuntiri. Wahai Imam Hasan Basri, desa tempat aku tinggal dilanda musim kemarau sudah lama. Apa nasihatmu buat warga tempat aku tinggal biar turun hujan? Istaghfirullah. Bu, biasanya hujan turunnya air. Sekarang hujan turunnya kayu gelondongan. Kata Menteri Kehutanan itu tumbang alami katanya. Masa tumbang alami kayunya udah dinomer-nomerin. Ada yang K
K75, ada yang K102. Udah itu nomor-nomor itu. Ada yang S201, masing-masing punya perusahaan. Biasanya bawa air, ini bawa batu. Ya Allah, mudah-mudahan Bogor dijauhi oleh Allah. Ya Rabbal, ya Rabbal. Itu karena sifat rakus manusia. Kalau pencuri yang terdesak karena kebutuhan, paling mencuri buah dondong. Tapi kalau yang rakus, kayu gelondong. Kalau yang terdesak kebutuhan, maling, pencuri, paling ngambil ban mobil. Tapi kalau yang rakus, bandara. Masa ada bandara di dalam negara kita dikelola oleh orang Cina? Ya Pak ya, ya Pak ya, rakus. Yang terdesak karena kebutuhan, paling ngambilnya buah sawit. Tapi kalau rakus, kebun sawit. Maka dengan istighfar, dengan sholawat, hati menjadi tentram. Rasa keinginan untuk rakus jadi hilang. Istighfar dan sholawat bikin lapang dada, bikin lapang hati. Maka Nabi menyuruh kita selalu membiasakan baca istighfar, baca sholat. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli la yaghfiru dzunuba. Boleh dibaca di bulan Rajab. Selain Rabbi firli warhamni watur, boleh juga Allahumma anta. Waja'a Rabi'un, datang orang yang keempat menghadap Imam Hasan Basri. Tadi sudah 3 orang datang bawa masalah berbeda-beda. Sulit ekonomi, rumah tangga belum punya keturunan, kampung yang dilanda musim kemarau. Keempat berkata begini, hai Imam, sejak tadi aku perhatikan tamu datang bawa masalah beda-beda, kenapa jawabannya sama? Emang gak ada jawaban lain? Jalan-jalan ke pasar Keranji, kurang kompak. Jalan-jalan ke pasar Keranji, karena lupa membeli tahu. Kalau kagak ngaji jadi nggak tahu. Jalan-jalan ke Ciawi, jauh gitu. Bisa ke Ciawi jalan. Jalan-jalan ke Ciawi, lagi pantun. Jalan-jalan ke Ciawi, beli beras 3 liter, dikit gitu. Jalan-jalan ke Ciawi, beli beras 3 liter, kalau sering ngaji jadi cerdas dan pintar. Ya Rabbal. Itu kemarin TV yang menyerang pesantren Lirboyo, yang santri lagi cium tangan sama kiai, dibilang oleh TV katanya itu ajaran feodalisme, ajaran Belanda. Itu TV kagak
Imam Nawawi itu kitabnya loba. Loba naon loba? Ada hadis Arba'in An-Nawawi, ada Riyadus Shalihin, ada Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi, ada Tibyan fi Ulumil Quran, ada Syarah Muhadzab. Kata Imam Nawawi, yustahabbu takbil aydiyas shalihin, disunahkan mencium tangan orang-orang soleh. Kata TV ajaran Belanda. Itu TV nggak ngaji. TV nggak ngaji. Kayaknya TV memframing kiai pondok pesantren santri, kayaknya ada yang nyuruh itu. Kayaknya ada yang nyuruh. Kayaknya ada yang nyuruh. Kayaknya ada yang nyuruh. Karena ia sudah merasa berhasil membuat majelis-majelis besar para habaib dia ganggu dengan masalah-masalah. Tabligh akbar habaib Habib Rizik di Pekalongan dia ganggu. Habib Syekh dari Solo majelis salawatnya dia ganggu. Dia udah merasa berhasil. Maka setelah itu pesantren dia serang. Habis pesantren dia serang, nanti ada lagi DKM sama DKM mau diadu. Kalau nanti terjadi DKM Nurul Ikhwan, nanti saya ceramah tanggal 16 di Nurul Ikhwan Laladon. Nurul Ikhwan Laladon. Nurul Ikhwan Laladon. Malam Jumat tanggal 16 saya ceramah Isra Mi'raj. Ketemu lagi nanti di situ. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Ini programnya Yahudi mengadu domba umat Islam, melemahkan persatuan dan kesatuan. Jika nanti ada ketua DKM dengan ketua DKM yang lain diadu oleh Yahudi, oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan di negeri kita menjadi porak-poranda, kita diemin apa kita lawan? Orang keras diemin apa lawan? Orang keras diemin apa lawan? Siap bela ulama, siap bela habaib, siap jaga negara, takbir, sallu ala Nabi. Ini orang yang keempat nggak ngaji. Dia berkata kepada Imam Hasan Basri, kenapa 3 orang datang masalah beda? Jawabannya istighfar. Ini orang nggak ngaji. Kalau dia ngaji, jawabannya ada dari Allah di kitab suci Al-Quran. Kata Allah, Aqulu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah. Kayaknya udah lapar ini. Sekali lagi. Aqulu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terpaksa. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah dia memberi jawaban. Buat dari istighfar. Itu desa yang gak pernah hujan, musim kemarau
yursilis sama alaikum midror. Musim kemarau berganti dengan musim hujan. Yang sulit ekonominya dengan istighfar, wa yumdidukum bi amwal, rezekinya jadi banyak. Pohon salam banyak di Pluit. Lagi pantun ini. Pohon salam banyak di Pluit. Ibu yang tadi jawab salam, saya doain banyak duit. Ya Rabbal, biar sleting dompetnya nggak bisa disleting. Kiri. Rusak, bukan kebanyakan duit. Ya Rabbal, ya Rabbal. Kalau duit banyak kan bisa apa aja. Nggak punya ijazah bisa diijazah. Orang nuduh ijazahnya palsu, dia bayar, dibela. Gak usah diterusin ya, kita ngaji aja ya. Jadi lapang dada. Nah, Nabi Allah sudah berikan memiliki hati yang lapang, dada yang lapang. Ceramah di Taif bukannya disambut malah disambit. Kening di atas matanya pecah berdarah, baju yang putih memerah. Tangan kiri menutup wajah, tangan kanan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih dia hidayah karena dia tidak tahu kalau aku akan membawa dia ke jalan keselamatan. Yang lempar batu didoain. Jibril turun, Muhammad, abdi tertega. Kumaha. Bagaimana kalau Taif ini aku angkat, aku lempari mereka yang melempari kamu dengan batu ular. Jibril, ular. Jangan Jibril. Aku tidak pesimis. Seandainya dia orang tuanya tidak bisa aku yakinkan, aku berharap keturunan-keturunannya. Dilempari batu, yang melempari didoain, lapang dada. Coba kalau saya. Kalau saya ceramah di Monas kemarin malam silaturahmi 212. Kalau saya lagi ceramah di Monas, ada yang lempari pakai sepatu. Jibril turun, Munawir. Bagaimana yang melempari kamu dengan sepatu? Aku lempari ini Monas kepadanya. Sepakat Jibril. Ya Allah, Rasulullah hatinya lapang. Pengen lapang dada, banyak istighfar, banyak sholat. Insya. Sebab kalau hati ini sempit nggak enak. Ada rumah kecil rasanya luas. Karena pemilik rumahnya memiliki lapang dada. Ada rumah yang luas rasanya sempit. Karena yang punya rumah banyak utang. Mau jalan ke sana takut ditagih. Mau lewat sini takut ketemu. Sempit rasanya, tidak lapang. Maka dengan istighfar dan sholawat Allah beri lapang dada. Yang ketiga, dengan kita membaca Al-Quran hati jadi lapang. Maka di Quran ada
Wasifaul lima fis-sudur. Al-Quran menjadi obat, hati jadi lapang, dada jadi lapang. Wasifaul lima fis-sudur. Alhamdulillah, malam Jumat kita baca Yasin. Baca Yasin tuh. Bis asar kita baca Waqiah. Jamaah aliyah wajahnya wajah Al-Quran. Kalau saya baca pasti bisa nerusin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwal kadibah. Barakalladzi biyadihil mulku. Ya Allah. Setengah menit 4 surat. Alhamdulillah. Ibu bisa seperti itu karena dukungan suami. Istrinya jatuh apalagi suaminya. Terusin. Jangan kalah istri. Saya baca terusin ya. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam. Bu, suami pura-pura. Kalau dia langsung menjawab ayat tadi, dia khawatir istrinya merasa tersaingi. Padahal dia hafal. Kalau dia percaya nih, ayo Pak, biar dia senang. Lanjutin ayat yang saya baca. Inna lillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu obat supaya hati ini jadi lapang, supaya dada ini jadi lapang. Kata Allah, Bu, kitabun unzila ilaika mir rabbik. Kata Allah, Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad fala yakun. Maka jangan menjadi adanya Quran hati kamu, dada kamu jadi sempit. Maka membaca Al-Quran hati jadi lapang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan saat kita tadarus itu ayat yang